Halo guys, kembali lagi bersama gue si Wota Jujur. Ya, setelah sekian lama gue nggak buat video ya. Dari kapan tuh terakhir gue buat video tentang teaser pertaruhan cinta, setlist pertaruhan cinta. Dan gue kali ini setelah sekian lama gue nggak buat video, akhirnya gue buat video lagi dan gue akan membahas hal yang sama juga, tapi bukan teasernya. Jadi ini direcord setelah gua nonton setlist pertaruhan cinta secara langsung di teater. Jadi gua kali ini, di video gua kali ini, gua pengen ngebahas tentang si setlist yang baru Shonichi ini, ya. Jadi karena gua waktu pas Shonichi itu yang pas penampilan perdana itu gua nggak dapet, dan akhirnya gua apply untuk minggu depannya dan gua dapet di applyan general. Jadi karena gue udah berhasil nonton setlist pertaruhan cinta secara langsung dan juga by online pada saat Shonichi, gue akan bahas secara lengkap apa aja sih yang menurut gue harus gue sampaikan ke kalian yang mau nonton setlist pertaruhan cinta. Jadi langsung aja kita mulai video review secara jujur setlist pertaruhan cinta by Wota Jujur. Let's go. Oke ya, jadi pertama-tama gue mungkin akan menjelaskan dulu ya sedikit gambaran tentang setlist pertaruhan cinta ini tuh seperti apa. Jadi menurut gua kalau untuk tema dan konsep dari setlist pertaruhan cinta ini bisa dibilang itu setlist yang bener-bener hampir mengambil tema vintage majornya kecuali di openingnya. Tapi untuk setelah Jiko dan lain-lain sebagainya itu mereka kebanyakan mengambil unsur vintage teater tahun 60-an. Apalagi di unit song sampai setelah unit song sampai selesai lah, itu hampir banyak, apalagi pas bagian Raja Hati ke sananya. Jadi kalau menurut gua, kalau misalkan di teaser kemarin dibilang mereka mau ngambil unsur tema vintage tahun 60-an itu sangat masuk kalau gue bilang. Cuman walaupun walaupun nggak terlalu ini banget ya, tapi ya terrealisasikan dengan baik kalau menurut gue. Itu satu. Terus yang paling gue pengen bahas itu di video kali ini adalah gue pengen ngebahas si lagu-lagunya. Jadi gue jelasin dulu dari experience pertama kali gue nonton di online ya, di IDN. Ya pas di IDN kan gue sambil live di TikTok juga kan. Gue bilang bahwa opening dari si setlist pertaruhan cinta ini cukup solid. Kenapa gue bilang cukup solid? Gue udah menduga lagu Go and Fight di M01 itu beneran ada dan kesampaian juga kan. Maksudnya beneran ditaruh di M01 si Go and Fight itu. Kenapa? Karena untuk sebagai lagu opening itu sangat sangat menaikkan gairah penonton untuk lebih semangat gitu loh. Apalagi lagu Go and Fight ini kan untungnya udah dikeluarin dari jauh-jauh hari kan. Jadinya oke lah nih untuk sebagai lagu yang bisa menaikkan hype penonton di awal show itu sangat bagus. Dan betul aja, gua pada saat menonton langsung di teater itu gua merasa hype gua untuk menonton dan untuk nge-sing along lagu-lagu selama setlist itu beneran kebawa gitu. Maksudnya beneran bisa tersampaikan gitu loh. Jadi pilihan yang sangat tepat untuk Go and Fight ditaruh di M01. Lanjut ke lagu Wish You kalau nggak salah ya, di M02. Lagu Wish You ini lagu yang temanya cheerleader kalau gue lihat. Jadi lagu-lagu yang cheerish, lagu-lagu yang memperkenalkan bahwa mereka itu adalah JKT48 dan mereka akan memberikan semangat di setlist itu. Jadi kalian tetap bisa mengikuti hype-nya secara bener-bener hype gitu, bener-bener semangat dan bener-bener bisa ya semangat gitu loh.
Dan untuk With You ini hampir sama kayak Go and Fight, cuman ya kalau gue bilang sih sama ya 11-12 lah, maksudnya untuk mempertahankan si hype-nya itu. Cuman si With You ini kalau gue pengen taruh sih di ending ya. Jadi di ending itu gue ngerasa lebih cocok ditaruh yang series lagi, kayak JKT Sanjo di RKJ kan itu ditaruhnya di ending kan. Nah ini gue sih pengennya taruhnya di ending, maksudnya biar nggak terlalu sad banget lah di ending, karena lagu ending kalau menurut gue cukup sad kalau gue bilang. Tapi ntar gue jelasin lagi lebih lengkapnya. Terus ada City Lights. City Lights itu kayak ngajak lu, ya gini sebenarnya. City Lights itu kalau gue bilang adalah lagu yang menggambarkan kondisi lu saat lu balik dari FX. Kalau bagi gue, kenapa? Biasanya kan teater tuh selesai jam 10, kalau misalkan sore pun maghrib ya kan, jam 7, kalau misalkan jam 4 jam 7, kalau jam 2 jam 4 sore. Kalau jam 4 sore sih nggak berkesan ya itu lagu ya. Tapi kalau misalkan lu baru selesai nonton teater jam 7 malam atau jam 6 atau jam 10 malam, terus lu pas pulang dengerin lagu City Lights dan mengarah ke arah daerah-daerah protokol, daerah-daerah yang kota, itu sangat dapat vibes ya kalau gue bilang. Jadi gue ngerasa si lagu City Lights ini emang bener-bener menggambarkan situasi pada saat lu pulang dari teater, lu dengerin, lu ngelewatin jalan yang kanan kirinya gedung-gedung tinggi dengan berbagai macam lampu gedung yang masih menyala, sampai ke daerah HI pun masih nyala, dan lu nikmatin City Lights itu di malam hari gitu loh. Gitu kalau gua ngerasanya seperti itu. Nah, kalau selanjutnya itu lagu Bunga Yang Akan Mekar Suatu Saat. Bunga Yang Mekar Suatu Saat ini kayak apa ya kalau gue bilang? Lagu-lagu yang bisa dibilang seperti lu nungguin si setlist original ini selama hampir 4 tahun ya. Udah 4 tahun apa? OTW 5. Ya karena udah rilis jadi 4 tahun. 4 tahun lu nungguin ini 2021 ya. 2021 pengumuman pertama, 2025 rilis. 4 tahun. 4 tahun lu menunggu dengan berbagai macam keadaan yang ada di JKT48, seperti restrukturisasi, seperti graduation member yang dulunya ada pada saat pengumuman itu sekarang sudah tidak ada. Ya ini adalah gambaran di lagunya tersebut gitu loh. Bunga Yang Mekar Suatu Saat itu. Kalau bagi gue gitu. Dan untuk M01 dan M04 sampai M04 itu adalah pembukaan yang sangat solid kalau menurut gue. Sangat solid kalau bagi gue. Terlebih dengan awalan Go and Fight, terus lu di endingnya itu Bunga Yang Mekar Suatu Saat, itu adalah pembukaan yang cukup solid, apalagi sangat solid kalau gue bilang. Dan gue jujur gue suka lagunya. Terus ini yang gue pengen bahas tuh yang bagian ini, bagian unit song. Pertama dibuka oleh Dai. Itu line up-nya waktu pas gue nonton itu ada Fritzy, ada Lia, dan ada Alia. Lagu yang mirip dengan apa ya? Kalau di TWT itu yang Duola lucu tuh yang bertiga tuh. Gue lupa namanya. Kalau di Pajama itu kayak Tensino Shippo. Dan Dai ini awalnya gue mikir lagu lucu-lucu gitu kan, lagu-lagu lanang yang wajib didengarkan pada saat nge-gym gitu kan. Gue kayaknya nggak bakalan suka lagu ini gitu. Tapi setelah gue mendengarkan secara langsung, gue nyanyi loh. Tanpa sadar gue nyanyi loh itu lagu. Maksudnya gue mengikuti, ya gue walaupun gak hafal liriknya banget ya, karena lagu baru dan gue jarang mendengarkan, tapi easy listening banget. Dan bahkan gimana ya, gampang kecantol kalau menurut gue. Dan gue sempat bilang waktu kemarin di live TikTok,
lagu-lagu seperti Dai 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 ini itu nggak bisa lu dengerin cuma sekali langsung suka. Kalau bagi gua harus mendengarkan berulang kali sampai bisa kecantol. Dan untungnya gua walaupun cuman baru mendengarkan 2 kali ya pada saat Shonichi dan pada saat nonton langsung itu bisa nyantol ke gua dengan cepet gitu. Dan setelah lagu Dai 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 yang lucu-lucu itu, datanglah sebuah lagu yang kalau gue bilang, wah ini anjing, gue bilang ini enak banget. Lagu apa? Lagu Sahabat atau Cinta. Entah kenapa Sahabat atau Cinta itu, by the way, komposernya itu atau istilahnya yang pembuatnya itu adalah Lalail Manino. Dan gue pada saat pertama kali pas Shonichi gue dengerin lagu itu, gue bilang ini lagu gue. Kalau misalkan dibandingin dengan setlist lain dengan unit song yang dibawakan oleh 2 member, Sahabat atau Cinta ini bisa dibilang hampir 11-12 kayak Temmo Demo no Namida di Pajama Drive. Tapi pembawaan Sahabat atau Cinta itu itu bener-bener bisa feelsnya nyampe ke gua. Apalagi yang bawain pada saat gua nonton langsung itu adalah Helisma dan Katrina Iren. Oh, kalau nggak salah di mana ya, di Ramune ada lagu yang unit songnya berdua juga kan, yang biasanya Gracia. Yang Gita sama Atin ya kalau nggak salah. Itu juga enak. Dan hampir 11-12 kayak Sahabat atau Cinta. Cuman Sahabat atau Cinta ini aduh, itu enak banget anjir. Gue bilang itu enak banget sumpah. Gue selalu muter lagu itu setiap gue kemanapun gue pergi. Gue simpen di playlist gue download di Spotify gue. Gue selalu membuka perjalanan gue kemanapun dengan lagu Sahabat atau Cinta. Untuk saat ini gue bilang wah itu gue sujud sembah sama Lalail Manino bro. Sumpah gue gak bohong. Lu bagus banget buat lagu untuk JKT48 dan gak pernah ada yang jelek. Name it bro. Rhapsody bagus, booming dan cocok untuk di telinga orang-orang Indonesia, gak cuman Wota. Apalagi Berani Bersuara, walaupun lagu campaign itu easy listening dan juga bener-bener nyantol. Itu kedua, Berani Bersuara. Lagu apa lagi? Raja Hati. Banyak yang suka dan gue sangat suka dengan lagu Raja Hati. 4, Sahabat atau Cinta ini. Banyak yang bilang Sahabat atau Cinta itu adalah lagu yang sangat the best di setlist ini. Dan gua adalah salah satu orang yang mengatakan hal itu. Oh iya, satu lagi ada lagu iklan Scarlett tuh, Happy nih. Itu kan easy listening juga dan emang bener enak lagunya, gua gak bohong. Lalail Manino tuh gak pernah bikin lagu gak enak untuk JKT48. Dan diulang lagi di Sahabat atau Cinta dengan versi yang lebih baik. Kalau gue gitu. Lanjut ke lagu Onyx. Lagu Onyx ini tuh lagu-lagu yang kayak model lagu-lagu semangat sih sebenarnya. Lagu-lagu Onyx. Gue sih belum gimana? Gue sangat suka lagunya. Cuman gue belum bisa menggambarkan apa yang harus gue gambarkan gitu loh. Maksudnya kayak cuman koreonya sih. Gue ingin menjelaskan kenapa gue bilang koreonya. Koreo yang di Onyx ini agak cukup dewasa dance ya. Apalagi di beberapa part. Ntar gue munculin video. Jadi gue selama gue nge-review lagu, gue akan menampilkan beberapa video dari setlistnya itu. Cuman gak pakai suara. Jadi ada beberapa part di lagu Onyx yang koreografinya itu agak merujuk ke gerakan koreografi yang dewasa. Kalau misalkan lu nonton di row A atau B tengah,
bagian tengah nih, gue spesifik row A atau row B bagian tengah itu kalau nggak salah berarti gue kemarin row B9 A9 sampai 12 lah. Itu lu pasti kalau misalkan sehat ya, lu pasti begini. Jadi ntar gue ada tunjukin. Cuman yang jelas first impression gue dengan lagu Onyx secara langsung itu ya seperti itu. Ya lebih ke arah damn nih lagu bahaya. Apalagi kemarin yang ngebawain ya, itu ada Mute Indah, Raisa, sama siapa satu lagi? Gue lupa lagi. Lulu ya kalau nggak salah. Ya, gue lupa. Cuman itu berempat itu. Oke, sangat oke. Apalagi yang ngebawain Indah, salah satu OC gue. Gue sangat suka lagu itu. Lanjut ke main course ya di unit song ini adalah Percik Kecil. Ini lagu ya, sumpah. Gua adalah salah satu orang yang gak expect lagu si Percik Kecil ini ditaruh di unit song. Kenapa? Lagu ini sebenarnya sangat cocok dibawakan rame-rame sama member. Apalagi ya model yang kayak lagu yang Tokuni Temo itu kan, itu dibawainnya, gue kira bakal dibawainnya seperti Tokuni Temo, rame-rame di ujung setlist gitu kan sebelum encore ya kan. Ternyata tidak bro, di unit song. Dan pada saat gue nonton di Sonichi kemarin, gue sangat kaget dengan pembawaan yang bener-bener dirombak sama JKT48. Dari awal yang instrumen ceria meriah penuh dengan lirik yang sangat deep, yang ngerasa hubungan lu yang selama ini lu jalanin itu selesai secara tiba-tiba dan tanpa disadari, tapi dengan yang instrumen yang meriah. Di video klipnya yang benar dia tiba-tiba datanglah si Percik Kecil versi teater ini dengan pembawaan yang wah gila sih. Lu kalau dengerin ini pas lagi tidur, damai tidur lu. Kalau gue bilang damai tidur lu. Gue merasa kayak Percik Kecil ini sangat wah, gue nggak tahu lagi deh. Gue sangat terima kasih sih sebenarnya. Maksudnya gue setelah ngomong gue berharapnya ditaruh di tempat ini, di bagian ini atau di bagian ini. Tapi setelah dibawakan di unit song, pertama dibawain di unit song, kedua setelah dirombak instrumennya menggunakan instrumen yang benar-benar versi yang slow, kalem, dan kalau gue bilang seperti lagunya kayak lagu-lagu balerina gitu loh, karena koreografinya itu kayak balerina. Ditambah yang ngebawain lagu ini itu 3 orang, 2 orang vokal, 1 orang lagi yang backup vokal. Karena so far ya, gue kenapa bilang 1 lagi backup vokal, karena so far bertiga ini ya, pertama itu line up-nya Freya, Grisel, Gita. Freya dan Grisel sudah ketahuan itu member vokal. Yang gue kaget, Gita masuk di line up ini dengan segala omongan orang terkait vokalnya Gita. Tiba-tiba Gita masuk di line up ini. Itu yang bikin gue kaget. Dan yang bikin gue lebih kaget lagi, suaranya Gita. Pertama kali itu, first impression gue jujur aja, gue sangat kaget dengan suara Gita yang seperti itu. Jujur, banyak orang yang bilang itu suara Gita, ngambil dari mana? Ya, gue jujur, gue sangat sependapat dengan itu. Karena itu seperti bukan Gita suaranya di situ. Yang gue nggak tahu ya, mungkin selama latihan untuk setlist ori Sonichi setlist ori ini, apakah Gita latihan vokal atau gimana, kita nggak tahu. Cuman yang jelas
gua sebagai orang yang pertama kali mendengarkan Percik Kecil versi teater ini sangat kaget dengan pembawaan vokalnya Gita yang seperti itu. Terus setelah gue nonton langsung dan sangat-sangat menunggu bagian Percik Kecil itu dibawakan oleh Katrina, bukan Katrin, siapa namanya? O'Neil, Grisel, dan Gita. Gue adalah salah satu orang yang bilang, Gita, lu sangat cocok di lagu ini. Terlepas dari vokal yang lu dibilang kayak begitu, terlebih lu dibilang kayak nyomot vokalnya Bernadia, dimasukin di mix ke vokalnya Gita. Tapi gue sangat mengapresiasi performance Gita di Percik Kecil. Visual dapet, pembawaan ngeresapin lagunya tuh dapet. Dan lu bayangin nonton Pertaruhan Cinta secara langsung di row depan, apalagi row depan yang sebelah kiri, dan di depan lu adalah blockingannya Gita. Wah, itu gue bukan melebay-lebaykan, tapi ini gue sangat jujur, gue kayak ngeliat, damn, itu cantik banget loh. Gita tuh situ cantik banget, bisa ngeresapin pembawaan lagunya seperti apa, nggak kaku kayak biasanya Gita. Gue sangat-sangat ngerasa Gita tuh sangat cocok di lagu itu. Terlepas dari kontroversi yang ada, gue sangat mengapresiasi kerja keras Gita di lagu itu. Dan gue sangat berharap Gita akan terus membawakan lagu Percik Kecil. Tapi pasti ada dong dream blocking lah istilahnya, kayak maksudnya dream line up untuk unit song ya. Gua coba ulang dari Dai deh. Dai itu gue pengennya tuh yang lucu-lucu. Fritzy, Gracie, Michi. Ya Lia boleh lah, maksudnya buat backup, tapi gue mengimpikan Fritzy, Gracie, Michi, atau enggak trio botol Yakult, Anin, Fritzy, Lin, itu gue pengen. Ya kayak lagu-lagu Hagafi lah. Katy gue pengen juga. Terus Sahabat atau Cinta ini gue sangat pengen dibawakan sama Helisma Grisel sebenarnya, karena vokalnya Helisma yang bold dicampur dengan vokalnya si Grisel yang apa ya istilahnya, yang ringan tuh apa ya bahasanya, ya pokoknya ringan, itu cocok aja kalau menurut gua. Karena kalau lagu di lagu Sahabat atau Cinta itu adalah dua versi vokal. Satu orang versi vokal yang ringan, yang suaranya ringan banget, sama ada satu orang yang vokalnya versi boldnya, yang versi yang tebelnya atau beratnya, kayak Helisma, atau waktu kemarin Marsha tuh bold, Helisma itu bold suaranya. Sedangkan kayak Christy, Katrina itu versi yang soft. Oh ya, bold dan soft. Gue pengennya tuh adalah perpaduan soft and boldnya nih bener-bener kerasa vokal banget. Yang salah satu dream line up gue adalah si Grisel dan Helisma kalau gue. Terus Onyx ini gue pengen dibawain sama member-member dance, karena ini dance-nya kalau gue bilang rumit banget. Mungkin bisa naro Jessie Mute, Desi Dena. Kalau gue Dena, Desi, Jessie Mute, wah anjir itu line up. Atau enggak Amanda bisa. Cuman gue takut ya agak takut dengan ya kondisinya kakinya Amanda yang agak rapuh. Gue takutnya di situ aja, karena jujur lagu Onyx ini lagu yang koreografinya tuh sangat rumit, dance-nya tuh rumit banget. Tapi gue sangat mendambakan lagu ini bakal dibawain sama
member-member yang basic dance dibandingkan basic yang campur-campur. Kalau kemarin tuh kan dibawain sama ada Indah, ada Mute kemarin, ada Mute. Siapa lagi ya, gue lupa. Pokoknya Mute. Gak tahu gue lupa kemarin siapa aja. Ya pokoknya Raisa oke. Indah, Raisa. Udah, itu doang, gue lupa lagi sisanya. Tapi yang jelas gue pengen dibawain sama 4 itu ya, Jessie, Mute, Desi, Dena lah. Itu. Terus Perci Kecil ini gue pengen dibawain sama trio vokal sih. Siapa ya? Freya oke. Freya karena image Perci Kecil itu adalah Freya. Freya wajib must di lagu Perci Kecil. Terus duanya lagi Grisel oke. Grisel sangat oke, cuman karena gue udah taruh di Sahabat atau Cinta ya, gue cari yang lain deh. Onil oke. Onil oke. Terus satu lagi pengganti Gita. Walaupun gue bilang Gita sangat perfect, tapi gue pengen lagu Perci Kecil ini dibawain sama, gue lupa lagi gen vokal siapa aja. 1, 2 hilang udah. Grisel, Freya sama pengennya Arali sih. Cuman Arali kan belum member inti kan. Tapi one day gue pengen dibawain sama salah satunya ada Arali di situ. Karena agak bold juga di situ dia. Ini ya suaranya. Antara Arali di Sahabat atau Cinta atau Arali di Perci Kecil. Kalau misalkan dia udah jadi member inti nanti. Gitu. Tapi kalau misalkan versi member intinya doang, itu gue bakal naruh mungkin Ciput di Perci Kecil. Udah. Terus masuk ke setelah unit song ya. Masuk setelah ke unit song itu ada Raja Hati mah udah nggak usah dibahas lah ya. Itu lagu bener-bener wah anjir, itu lagunya bener-bener menggambarkan vintage. Gak vintage sih, retro kalau gue bilang. Kalau gue bilang tuh Raja Hati adalah lagu retro tahun 90-an. Sesuai dengan review gue yang di beberapa video yang lalu lah tentang Raja Hati. Itu Raja Hati tuh ngambil setnya itu ada di cafe tahun 90-an retro yang ada musik jukeboxnya. Itu adalah latarnya si Raja Hati. Kalau misalkan kalian mau cari referensi Raja Hati, bisa kalian cari versi Lalen Manino juga yang buat, tapi di Korea. Kalian bisa cek di YouTube Lalen Manino di Korea. Itu sangat menggambarkan Raja Hati banget. Kalau misalkan kalian mau buy film, kalian bisa nonton Kill Bill. Kill Bill itu ya ada adegan dia dance di cafe, di lingkaran cafe gitu, di tengah cafe lah atau restoran dengan nuansa yang kayak gitu loh. Jadi Perci Kecil kan. Raja Hati sih kalau gue bilang ngambilnya tahun 90-an ya, retro. Terus apa? Beginner's Gamble nih, pertaruhan pemula. Pertaruhan cinta di sini. Jadi for your info ya, biasanya kan kalau di setlist itu ada judul lagu yang dijadikan judul setlist. Pajama Drive ada lagunya di unit song Pajama Drive. Rene Kinsi Jore ada di unit song juga. Terus Cara Meminum Ramune ada juga lagunya Cara Meminum Ramune di ending. Terus apa lagi? Tunas di Balik Seragam ada juga lagunya. Banyak lah. Aita Kata ada juga lagunya, lagu Aita Kata. Cuman di Pertaruhan Cinta ini itu nggak ada lagu yang namanya Pertaruhan Cinta. Cuman ada Pertaruhan Pemula, ya Beginner's Gamble ini, yang dibuat sama Aokuri kalau nggak salah ya. Beginner's Gamble ini kalau nggak salah yang buat Aokuri. Gue bisa bilang Beginner's Gamble ini baru bisa nyantol pas gue nonton langsung. Tapi overall bagus lagunya. Gue sangat merekomendasikan lagu Beginner's Gamble ini lu dengerin berulang kali baru bisa, sebelum lu nonton langsung ya. Misalkan lu apply Pertaruhan Cinta,
Terus abis itu sebelum pertaruhan cinta itu lu tonton secara langsung, lu dikasih, misalkan kalau lu apply OFC dikasih 3 hari lah. Nah 3 hari itu lu coba dengerin deh lagu-lagu setlist ori. Gak cuman beginners gamble doang, semuanya kalau gue bisa bilang. Karena lu akan bisa menikmati setlist pertaruhan cinta ini kalau misalkan lu udah masuk lagunya. Kalau bagi gue gitu. Terus lagunya The Maestro, The Legend, almarhum Kak Gusti, lagunya Ada Aku. Ada Aku ini adalah lagu yang bikin gue merinding di konser All In kemarin. Terlebih setelah tahu kalau lagu Ada Aku ini dibuat oleh almarhum Kak Gusti. Cuman gue bilang cuman di setlist original ini, di setlist pertaruhan cinta ini, gue sangat kecewa. ISO-nya tidak menggambarkan lagu Ada Aku sama sekali. Itu satu. Kedua, lagu ini kesannya harus dipimpin oleh center di setlist tersebut. Contoh, Christy waktu pertama. Maksud gua, nggak semua lagu itu harus center banget yang bawain. Maksudnya ya gue tau lah, maksudnya itu Shonichi oke lah. Cuman gue pengennya tuh next, kalau misalkan, kenapa gue bilang gini, lagu Ada Aku itu sangat melekat di Katrin. Dan untungnya pas gue nonton langsung, itu Katrin sendiri yang membawakan lagu tersebut sebagai senternya. Dan memang dia global senternya. Cuman pas Shonichi kemarin itu kan dibawakan oleh Christy. Gue sangat berharap next ke depan kalau misalkan tidak ada Katrina, tolong dicari member yang cocok dengan pembawaan Katrina di lagu tersebut. Kalau bisa brandingnya cocok. Ya Christy sih cocok ya, maksudnya emang lagu Ada Aku kan lucu-lucu gimana gitu. Cuman ini sangat, kenapa gue bilang Christy tidak cocok? ISO dari lagu Percik Kecil itu ISO-nya Ragu Raja Hati. Yang kasarnya banyak orang yang bilang ISO itu ISO dewasa, lagu-lagu dewasa. Dan gue sangat setuju. Kenapa gue bilang sangat setuju? Lagu Ada Aku ini sangat tidak cocok dengan dengan ISO Raja Hati. Lu bayangin pakai dress yang elegan, pakai sepatu hak, ya kan? Lu pakai aksesoris yang sangat elegan dan akan datang ke pesta. Dan lu berharap nih datang ke pesta tersebut dengan lagu-lagu yang opera atau lagu-lagu yang elegan, mewah, segala macam. Tiba-tiba lagu di pesta tersebut itu lagu lenong atau lagu yang endekup gitulah modelnya. Apa lu nggak salah kostum jadinya? Itu satu. Kedua, banyak koreo itu yang menggunakan properti seperti kursi, naik ke kursi atau ngambil peralatan segala macam. Gue takutnya ya, gue semoga ini nggak kejadian. Cuman gue takutnya member pada saat naik kursi kakinya kecengklak gara-gara dia pakai hak. Itu hak guys. Maksud gue kan bilang, aku nunggu deh nonton nanti langsung Raja Hati, Ada Aku pakai lagu ISO Raja Hati ini, gue nonton secara langsung. Gue pengen lihat member itu pakai sepatu HK atau gimana gitu kan. Karena di online waktu pada saat itu di streaming itu nggak kelihatan. Jadinya gue ngerasa gue lihat nanti deh baru gue simpulin. Ternyata pada saat nonton langsung mereka bener pakai hak. Dan ada beberapa koreo yang naik kursi dan cepat lah harus ngambil ini ngambil itu. Gue takutnya member keceklak aja.
Masalahnya nggak usah lagu Ada Aku, lagu Go and Fight yang pakai sneakers aja, Christy kakinya kecengklak karena jatuh. Gimana lagu Ada Aku yang pakai ISO Raja Hati dengan sepatu haknya? Gue sih berharap masih bisa dirubah loh. Maksudnya ini kan baru dua penampilan nih, baru 2 show. Ini masih bisa diubah nih. Tolong diubah, kasihan. Dan emang gak cocok sama lagunya, kasihan lagu sebagus itu mereka pakai ISO yang seperti itu. Mending kalau mau bawain mau bawain pakai ISO tersebut maksa, ditukar lagunya. Lagu Ada Aku ditaruh di setelah change baju. Dahulu pakai baju ISO pakai ISO yang kayak gitu. Dahulu tuh masih masuk lah. Mereka bawain lagu dahulu dengan ISO yang elegan gitu. Oh, masih oke. Dengan mending lu kasih itu baju oren itu, kasih ke lagu Ada Aku. Itu baru lebih cocok. Please, gue mohon ini mah. Setlist ini sudah sangat bagus, cuman masalahnya ada satu lagu yang ISO-nya salah. Dah itu doang. Dah. Kalau gue bilang lagu setelah unit song ini ya dari Raja Hati, Beginner's Gamble, Ada Aku sama Dahulu, itu oke. Itu sangat oke dan masih bisa gue nikmatin. Cuman gue sangat personal dengan lagu Ada Aku dengan ISO orange seperti itu. Oh ya, lagu Dahulu sih kalau gue bilang masih ya oke lah. Gue karena gini, kenapa gue bilang oke? Lagu Ada Aku ini belum lagu Dahulu ini belum bisa masuk ke telinga gue. Maksudnya bukan tipe lagu gue banget lah. Jadi ya kayak lagu Sahabat atau Cinta tadi ya, kenapa gue sangat puji karena itu emang lagu yang gue sukai. Maksudnya genrenya gue sukai banget. Cuman Dahulu ini gue berharap sih ditaruhnya di agak akhir. Ya seperti lagu-lagu yang sebelum encore ya. Apa emang sebelum encore ya? Gue lupa lagi. Sebelum encore itu ya, kalau nggak salah kemarin. Gue lupa. Oh iya, sebelum encore itu. Dahulu tuh sebelum encore. Ya benar sih, cocok lah di situ. Tapi kalau gue belum merasa lagu itu sangat wow banget, itu belum. Gitu. Jadinya oke lah, masih oke. Dan ISO-nya nggak cocok sama lagu Dahulu. Itu ketuker bagi gue. Ada Aku dan Dahulu tuh ISO-nya ketuker. Jadi gue berharap masih bisa diganti. Tolong ditukar. Udah itu aja. Terus lagu selanjutnya adalah Double Standard. Double Standard. Ini gue langsung simpulin aja. Double Standard, Cinta di Garis Horizon, dan Sampai Jumpa Lagi itu belum bisa masuk karena gue jarang mendengarkan lagunya. Gue cuma sebatas mendengarkan sampai lagu Dahulu. Oh, Dream dulu ya. Dream, Double Standard, Cinta di Garis Horizon, Sampai Jumpa Lagi tuh kalau gue bilang belum terlalu nyantol lah di gue. Jadi gue tidak bisa menyimpulkan 4 lagu tersebut tuh kayak gimana gue gambarin. Gue nggak tahu lah karena gue belum terlalu mendengarkan lagu tersebut tuh kayak gimana. Jadi ya seperti itu. Itu pendapat gue dari masing-masing lagu ya. Terus kesimpulan kali ya, udah 38 menit, hampir 40 menit. Kesimpulan dari gua ya, setlist Pertaruhan Cinta ini atau Percin disingkatnya. Jadi kalau kalian mau nyebut lu nonton apa, gue nonton Percin. Kalau misalkan kalian ditanya kayak RKJ, lu nonton setlist apa? RKJ. Lu nonton apa? Ramune. Lu nonton apa? Kata-kata. Lu nonton apa? Pajam-jam gitu kan. Kalau ini Percin. Nah, bagi gua nonton Percin itu sangat dianjurkan lu dengerin dulu lagunya. Karena ini tergolong lagu baru. Jadi ini mumpung udah di versi digital udah banyak kan, kalian dengerin aja dulu lagunya pas lagi kalian kerja atau pas kalian lagi jangan sekolah. Sekolah lu belajar. Lu lagi belajar, maksudnya belajar di rumah atau apa, lu sambil dengerin lagu, lu dengerin. Karena apa? Setlist Pertaruhan Cinta ini kalau gue bilang bagian chant-nya tuh dikit banget. Kalau nggak kayak Pajama yang setiap lagu bisa lu chanin, nggak. Dan nggak setiap lagu Pajama juga bisa dichanin ya.
tapi maksudnya nggak sebanyak kayak Pajama gitu, atau misalkan RKJ, atau gua Ramune jarang sih denger, ya kayak model-model Ramune lah yang jarang gitu ini ya. Bagian-bagian chantingnya tuh jarang banget. Jadi kalau lu ingin menikmati setlist Pertaruhan Cinta ini, kalau bagi gua sangat menganjurkan lu dengerin dulu lagunya, terus abis itu lu bisa sing along di kursi lu nyanyiin lagunya bareng member nyanyi, lu nyanyi juga. Karena bagi gua kemarin menikmati setlist Pertaruhan Cinta ini ya karena lagunya gue udah tahu nih, maksudnya kayak dari M01 sampai sebelum Encore itu gue tahu semua lagunya karena gue sering dengerin. Makanya kenapa gue bilang tadi kayak lagu Dream, Double Standard, Cinta di Garis Horizon, Sampai Jumpa Lagi itu belum bisa gue nikmatin karena gue nggak tahu lagunya. Jadinya ya udahlah, cuma lihat mereka performance, terus eye contact sama membernya karena gue dapet di B kan, gue eye contact sama membernya, cuman ya udah cuma sebatas itu. Jadi lu nggak nikmatin lagunya gitu loh. Tapi kalau misalkan lu udah hafal lagunya, lu udah tahu lagunya, lu bisa sing along sambil ya lu eye contact sama member, lu sambil yang nge-hype sendiri lah, nge-vibesin sendiri lah. Kalau gue sih enaknya gini, cara menikmati Pertaruhan Cinta adalah melakukannya dengan cara sing along. Kalau bagi gue, karena so far belum ada lagu yang bisa banyak dicenin. Cuman Go and Fight kemarin gue denger lagu yang bisa dicenin, Go and Fight, terus siapa namanya apa tadi gue lupa lagi, bentar. Lagu Wish You itu masih bisa dicenin. Cuman 2 itu doang yang gue dengar ada yang cen. Selebihnya tuh udah nggak ada kalau gue. Makanya gue lebih menyarankan ke kalian adalah hafalin lagunya, kalian sing along, kalian kayak karaoke di situ lah pokoknya. Kalau gue gitu. Terus harapan kedepannya sih gue pengen itu doang sih ya. Si ISO-nya Ada Aku itu tolong banget. Lagunya udah bagus. Udah sangat bagus, teman, tolong ISO-nya diganti ke ISO-nya dahulu deh, yang oren-oren itu nggak apa-apa, dahulunya naikin. Jadi Ada Aku sebelum Encore oke lah. Kalau misalkan kalian mau maksa juga Ada Aku sebelum Encore, Ada Aku sebelum dahulu, ya udah habis Raja Hati sama Beginner's Gamble, Quick Change. Maksudnya Quick Change kayak ya MC-in. Terus lagu Ada Aku sama dahulu pakai ISO oren-oren itu. Gue lebih sangat enjoy menontonnya dengan cara seperti itu. Kalau gue, tapi ya terserah lah nanti kayak gimana. So far sih belum dirubah-rubah ya. Itu. Untuk nilai sih gue kasih 9. Hampir sempurna. Kenapa? Terlepas tadi gue udah kasih tau lah alasannya kenapa gue suka lagunya, gue suka pembawaan membernya di situ, masih fresh lah di situ. Jadinya gue sangat enjoy dengan setlist itu, masih fresh. Di samping itu, pada saat gue Shonichi nonton Pertaruhan Cinta kemarin, gue beruntun dapet kehokian yang sangat hakiki. Mulai dari dapat gue roulette sama Onil, ada fotonya di sini. Terus abis itu gue dapet row yang bagus di B9. Udah sih, Shonichi, dapat roulette, dapat row bagus. Jadi gue sangat bilang ini adalah setlist yang sempurna bagi gue. Cuman gak sempurna karena ya itu tadi yang gue udah bilang itu. Ya pengaruh 1 poin dari 10 itu kan 9 dari 10. Bisa 10 kalau misalkan ISO-nya Ada Aku diganti. Gue sih sangat berharap seperti itu. Udah, itu aja 45 menit lah kalian dengerin gue ngoceh soal Pertaruhan Cinta. Ya anggap aja kayak radio, kalian dengerin sambil belajar, kalian dengerin sambil ngapain kayak terserah kalian. Kalau kalian mau dengerin juga. Nah, itu aja bagi gue sih sangat menyarankan kalian menonton setlist Pertaruhan Cinta. Nggak ngantuk-ngantuk banget kalau misalkan kalian tahu lagunya.
Jadi ya ini kan minggu ini kan nggak ada pertarungan cinta kan. Jadi minggu depannya lagi kalian mungkin bisa apply. Masih cukup susah karena ini setlist tergolong masih fresh dan masih banyak yang belum menonton. Jadi bisa kalian ya cicil-cicil lah isi poin 200.000 untuk nge-play. Kalau nggak verif, apply lagi di bulan depan atau apply di general kayak gua. Kalau verif nonton gitu. Nah sebelum nonton kalian apalin dulu lagunya gitu, biar bisa sing along dan bisa menikmati lagunya. Karena minim chain, kalau gue bilang ini minim chain setlist ya gitu. Oke guys, thank you so much guys yang udah nonton. Setelah sekian lama gue gak buat video, akhirnya gue buat video. Gue gak tahu lagi dan gue gak janji kapan gue bikin video lagi, karena ini gue mut-mutan bikin video. Tapi yang jelas mungkin di MNG nanti gue akan buat vlog seperti biasa. Dan untuk Enif kan udah diumumin ya, Enif di SBSD lagi. Jadi udah MNG di SBSD, Enif di SBSD lagi. Kalau gue tidak ada halangan, gue akan nonton Enif, mumpung dekat juga dari rumah. Dan ya, see you di, kalau kalian yang datang ke MNG, see you di MNG nanti. Kalau misalkan kalian ngerasa tahu gue dan pernah lihat gue, silahkan disapa aja nggak apa-apa. Gue pengen juga nyari temen juga di sana, dan gue nggak sendirian banget. Jadi ya, see you guys di video-video selanjutnya, di video vlog nanti MNG dan juga nanti di SBSD pas MNG. Kalau misalkan kalian lihat gua, see you guys di, ya itulah, see you pokoknya. Jangan lupa like, comment, dan bagi yang mau subscribe silahkan subscribe, karena channel Wota Jujur gue buat untuk kita bisa saling bertukar informasi terkait dunia peridolan yang selama ini ada. Gue udah sampai lupa closingan gue. Oke, pokoknya thank you so much guys yang udah nonton. Adios amigos, bye bye. See you di video-video selanjutnya dan di real life. Bye bye, ciao.